Baik, kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai komponen formula sediaan parenteral. Seperti yang kita ketahui bahwa zat aktif itu tidak hanya digunakan sendiri dalam suatu sediaan, akan tetapi juga dibutuhkan beberapa bahan tambahan atau eksipien. Pada sediaan parenteral, berikut adalah beberapa contoh eksipien yang sering digunakan. Yang pertama adalah pelarut, tentunya kita membutuhkan pelarut atau vehicle atau media yang digunakan untuk melarutkan dari zat aktif. Untuk pelarut itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pelarut air, berbasis air, dan juga pelarut non-air. Pelarut non-air ini dibagi menjadi dua, yaitu pelarut non-air yang larut terhadap air dan juga pelarut non-air yang tidak larut. Kalau contohnya yang tidak larut yaitu minyak atau oil ya. Sedangkan yang larut terhadap air itu adalah kosolven. Oke. Selain pelarut dibutuhkan juga, surface acting agent atau surfaktan, contohnya kalian juga sudah tahu pasti ini sering dengar twin. Kemudian selain surfaktan untuk meningkatkan, kelarutan bisa juga digunakan buffer. Nah, buffer ini tujuannya untuk menyangga atau mempertahankan pH sediaan. Jadi harapannya saat proses penyimpanan itu tetap stabil, pH-nya tidak berubah. Karena kalau perubahan pH tentunya akan mempengaruhi kelarutan dari obat itu. Jadi kalau pH-nya berubah nih, harusnya, dia bisa larut di pH misalkan pH 7, ternyata, pH-nya turun jadi 5,5. Nah, nanti tiba-tiba zat aktifnya bisa terjadi kristalisasi atau mekanisme lainnya. Jadi intinya nggak stabil. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan buffer. Selanjutnya bisa juga kita menambahkan viscosity modifier. Nah, ini untuk sediaan suspensi. Jadi seperti kita ketahui kalau sediaan suspensi itu supaya mencegah terjadinya pengendapan ya, bisa salah satu caranya adalah dengan meningkatkan viskositas. Nah, untuk itu kita bisa menambahkan beberapa polimer, contohnya ini ada PVP untuk meningkatkan viskositasnya dari suatu sediaan suspensi. Tapi karena ini adalah sediaan parenteral, tentunya harus diperhatikan, kaitannya viskositas dengan administrasinya, ke manusia. Jadi kalau misalkan semakin kental ya, kalian bayangkan ya ada suatu larutan, bukan larutan ya, ada suatu suspensi itu viskositasnya tinggi, kental banget. Kemudian, saya ambil pakai jarum, kan pasti susah nih, karena diameter jarum itu kan kecil siringnya. Kemudian saat saya suntikan juga akan mengalami kesusahan. Kalau susah nanti kan dapat menimbulkan perasaan nyeri ya di pasien, gitu. Dan nanti dapat, apa ya, ini lebih ke kenyamanan pasien aja sih, jadi jangan terlalu, kental suatu sediaan parenteral. Kemudian ini pengawet, jadi pengawet ini bisa ditambahkan terutama untuk sediaan yang multidos. Jadi kan sediaan parenteral dibagi ada yang multidos dan juga yang tidak. Kalau multidos jadi bisa dipakai untuk beberapa kali pemakaian. Nah, kan saat dibuka, terus ditutup, dibuka itu kan bisa aja terjadi kontaminasi atau bagaimana. Jadi kita makanya pakai pengawet. Kemudian bisa juga kita menambahkan osmolarity modifier, ini penting banget, kembali lagi ke persyaratan dasar dari sediaan parenteral ada 7 ya tadi, salah satunya adalah tonisitas. Nah, tonisitas itu kan ditentukan dari tekanan osmotik. Nah, kita makanya nanti harus ngitung tekanan osmotik di kita itu berapa dan kita harus memodifikasi hingga larutan itu menjadi isotonis. Salah satu, senyawanya yang bisa dipakai adalah NaCl. Selanjutnya adalah antioksidan. Nah, antioksidan ini opsional sebenarnya, jadi nggak semuanya pakai antioksidan. Contohnya adalah BHA dan udah sih itu aja sih secara umum itu. Kemudian ada juga bisa menambahkan, chelating agent, contohnya ada EDTA mungkin kalian pernah dengar ya, ethyl diamine tetraacetic acid atau EDTA itu bisa digunakan. Siapa tahu ada residu logam gitu ya. Kemudian selain chelating agent, bisa pakai ini, apa, karbon aktif. Nah, tapi itu ada yang pakai, ada juga yang enggak pakai. Nah, intinya formulasinya itu selama bisa sederhana, ya kita bisa, sederhana aja gitu. Dan juga, bahan baku yang digunakan ini harus, kita cek ya, jangan sampai ada kontaminasi, terutama endotoksin.
Kemudian grade-nya kalau bisa yang terbaik ya, tentunya iya ya. Jadi jangan sampai ada impurity atau pengotor macam-macam. Karena ini sediaan parenteral nanti masuk ke dalam sistemik. Jadi kan ya jangan yang yang grade-nya kurang bagus. Oke. Yang pertama adalah pelarut. Seperti yang tadi saya nyatakan, pelarut dibagi jadi 3 ya. Ini pada pelarut air, pelarut non-air, di mana non-air ini dibagi jadi 2, yaitu non-air yang dapat bercampur dengan air dan juga yang tidak dapat bercampur dengan air. Untuk yang air ya kita tahu ya jenis air yang dipakai untuk sediaan steril adalah yang sering dipakai ya untuk parenteral itu WFI, water for injection, di mana kalian harus tahu spesifikasinya bagaimana. Itu nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian untuk yang non air ini yang dapat bercampur dengan air ini maksudnya adalah kosolven. Jadi seperti kita ketahui ya untuk meningkatkan kelarutan suatu senyawa bisa dengan cara menggunakan kosolven. Nah, kosolven ini contohnya ya bisa dilihat di tabel sebelah kanan ada etanol, propilen glikol, polietilen, gliserin dan lain-lain. Intinya kalau kita mau pakai kosolven itu juga harus diperhatikan toksisitasnya. Misalkan ini etanol ya harus diperhatikan konsentrasinya berapa, jangan terlalu banyak pakainya. Kemudian kalau terlalu banyak ini etanolnya bisa merasa sakit saat diinjeksi juga dan tentunya ada toksisitas lainnya. Kalau yang pelarut non-air yang tidak dapat bercampur dengan air, ini contohnya adalah fixed oil. Seperti yang kita ketahui, oil itu jenisnya ada yang fixed dan juga ada yang volatil. Nah, di sini yang dipakai adalah yang fixed oil. Contohnya ini ada beberapa, ada sesame oil, corn oil. Nah, pemakaian fixed oil ini sebenarnya bisa menimbulkan rasa sakit. Jadi, kalau bisa pakai fixed oil yang viskositasnya rendah. Jadi jangan yang terlalu kental. Seperti kita ketahui kalau terlalu kental nanti bisa sakit saat diinjeksikan. Oke. Ya, ini adalah spesifikasi mutu air. Nah, tadi sepertinya saya sudah singgung ya saat di slide pirogen. Jadi untuk air itu yang dipakai itu kan water for injection, di mana ada beberapa kriteria. Kalian bisa lihat nih, baik purified water, high purified water, maupun water for injection. Ini ada beberapa parameter uji yang dilakukan. Minimal ini itu ada conductivity, logam berat, nitrat, TOC, batas mikroba, dan juga endotoksin. Nah, kalian bisa perhatikan di sini bahwa untuk WFI ini wajib ada pengukuran endotoksin, beda dengan purified water. Nah, kapan pakai PW, kapan pakai WFI gitu ya. Nah, kalau WFI ini contohnya pada sediaan steril, kalau sedangkan PW ini pada sediaan ya yang non steril. Kalian bisa pakai di sediaan sirup itu bisa kita pakai purified water. Gitu ya. Jadi ini nanti kuliah lebih detailnya ada sih terkait sistem pengolahan air. Oke. Oh ya, mohon diingat tadi prosesnya dari PW menjadi WFI itu butuh distilasi dulu. Oke, selanjutnya karena berkaitan dengan pelarut ya, jadi untuk menentukan volume yang kita inginkan dalam suatu kemasan, itu bisa kita lebihkan. Jadi kalau kalian mau bikin sediaan itu, ini ada beberapa kriteria, ini ada di FI mengenai penentuan volume injeksi minimal, kalau nggak salah judulnya. Nah, di situ ada. Jadi, misalkan kalian mau bikin infus, itu 500 mili. Jadi, bolehnya dilebihin berapa? Nah, kalau infusnya encer, boleh dilebihin 2% dari 500 itu berapa? Atau kalau kalian mau bikin sediaan ampul, saya mau bikin 2 mili deh. Nah, saya bolehnya lebihnya berapa? Bolehnya 0,15 mili. Nah, karena ini kita lebihkan, nanti di akhir, kalau kalian sudah bikin sediaan, itu juga ada pengujiannya namanya pengujian penentuan volume minimal ini injeksi. Jadi nanti kalian akan menentukan misal misal ya saya punya sediaan nih ampul 2 mili ranitidin kalau nggak salah 2 mili ya. Saya mau ngecek apakah sediaan ampul yang saya buat ini beneran 2 mili atau 2 mili lebih atau 2 mili kurang kayak gitu. Nah, nanti di FI itu ada ketentuannya. Nanti kalian pelajari
Jadi saya butuh jarumnya yang ukuran berapa, kemudian saya butuh siringnya ukuran berapa mili, saya juga butuh gelas ukur berapa mili, kayak gitu. Nah, dari 2 mili ini nanti kalian prinsipnya kalian ambil ya dari larutan dari wadahnya ini kalian ambil, kemudian kalian masukin ambilnya pakai siring, kemudian dimasukin ke dalam gelas ukur, nanti dilihat, lebihnya berapa. Nah, ketentuannya kalau 2 mili itu boleh lebihnya 0,15 mili, jadi 2,15 itu maksimal. Tapi di FW itu juga ada ketentuannya, jadi boleh, bukan boleh sih, jadi butuhnya itu berapa wadah untuk pengujiannya itu ada, jadi tergantung dari volumenya. Oke, nanti baca sendiri ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah surfaktan. Surfaktan itu ya seperti kita ketahui tujuannya untuk meningkatkan kelarutan dan juga, untuk mencegah caking, apalagi ini pada sediaan suspensi. Yang perlu diperhatikan adalah kalau untuk meningkatkan kelarutan tentunya harus, diharapkan melampaui dari konsentrasi misal kritik. Sedangkan untuk mencegah caking ini tidak perlu sampai melewati konsentrasi misal bukan, konsentrasi misal kritik, jadi di bawah CMC itu. Oke, ini contohnya ada twin, lecithin, dan lain-lain. Nah, ini untuk lebih detailnya mengenai excipient kalian bisa baca di buku Fast Track itu. Oke, selanjutnya adalah buffer. Buffer ini penting ya, seperti kita ketahui untuk mencegah perubahan pH, terutama pada saat penyimpanan, di mana kita tahu bahwa kalau pH berubah itu bisa merubah salah satunya adalah kelarutannya. Untuk membuat buffer itu terdiri dari komponen yang asam atau basa lemah dengan garam konjugatnya. Contohnya adalah ini ada asam astat dengan sodium astat, ada citric acid dan sodium sitrat, ada sodium difosfat dan disodium fosfat. Ini yang sering dipakai, tentunya pemakaiannya ini harus diperhatikan juga kalian butuh pH-nya berapa dan kalian lihat pKa-nya ini berapa. Nah, kayaknya kalian tuh udah diajarin waktu pas kimia, saya nggak tahu kimia mana, kimia analisa paling ya. Jadi mungkin saya hanya sekilas saja, nanti untuk, detail hitungannya kalian bisa belajar hitung sendiri. Oke, nah ini pH untuk sediaan parenteral ini adalah 7,4, di mana kalau misalkan pH-nya itu terlalu tinggi nanti bisa menyebabkan nekrosis dari sel, jadi selnya bisa mati. Kalau kurang dari itu, nanti sakit saat diinjeksi. Jadi harus diperhatikan betul pH-nya mau berapa gitu. Kalau kalian bikin ini bikin tetes mata itu juga diperhatikan pH-nya berapa. Dan ini kapasitas buffernya juga harus diperhatikan. Oke. Ini beberapa pKa dari beberapa komponen buffer. Kalian juga bisa lihat di Hope itu ada keterangan mengenai pKa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cara bikin buffer. Tapi saya rasa kalian udah ngerti ya, jadi saya mungkin nggak begitu lama-lama di sini. Yang pertama adalah kita menentukan pH yang kita inginkan. Kalian mau bikin larutan apa suspensi itu, atau mau bikin untuk sediaan mata atau sediaan injeksi, terserahlah. Itu intinya kalian harus menentukan pH-nya. Oke. Kemudian kalian harus memilih asam dan basa yang memiliki nilai pKa dekat dengan pH tersebut. Makanya tadi kita harus tahu pKa-nya itu berapa. Misalkan asam sitrat tadi berapa gitu. Asam astat berapa gitu. Kalian butuhnya yang mana. Jadi carilah yang dekat dengan pH yang diinginkan nomor 1. Selanjutnya, karena kita sudah menentukan pH, sudah menentukan asam basa yang akan kita gunakan, dan tahu nilai pKa-nya berapa, selanjutnya kita hitung rasio garam terhadap asam basa. Ini kita biar tahu, jadi misalkan, nanti dia ada selanjutnya nih. Jadi pakai persamaan yang dipakai ini ada 2, yang pertama persamaan Henderson, yang kedua adalah Van Slyke. Dibeda kalau yang untuk hitung rasio garam pakai yang ini. Selanjutnya karena kita sudah tahu rasio garam terhadap basa, misalkan kalau berapa kalinya gitu ya. Selanjutnya kita menghitung kapasitas buffer yang akan kita inginkan. Ini. Kemudian selain kapasitas kita menentukan konsentrasi buffernya dan jumlah asam basa dan garam yang harus ditimbal. Ini hasil akhirnya. Gitu. Oke, langsung saja ke contoh ya. Oh, sebelum contoh ini ada menampilkan aja sih ini
rumus yang Henderson. Ini ya seperti kita ketahui, sudah hafal saya rasa pH sama dengan pKa log basa per asam gitu. Dan ini juga Van Slyke, konsentrasi buffer ini adalah C, ini adalah kapasitas buffer. Di mana H ini H3O plusnya ini adalah antilog dari pH. Jadi makanya kita harus tahu pH-nya berapa. Oke, langsung ke contoh. Jadi kalian diminta buat 500 ml buffer pada pH 4,5 dengan kapasitas buffer 0,05 dengan bahan yaitu asam asetat dan juga sodium asetat. Yang pertama kali harus dicari adalah kalian cari BM-nya itu berapa. Udah ketemu, selanjutnya kalian cari Ka-nya dari asam asetat, ya kan yang punya itu asam dan pKa. Oke. Ini juga densitasnya berapa dari asam asetat glasial. Langkah membuat buffer. Tadi kan ada beberapa tuh. Nah, kita centang nih yang sudah diketahui. pH optimal kan udah diketahui. Oke, 4,5. Asam basa yang dipakai ini sudah ya, asam asetat sama sodium asetat. Selanjutnya adalah rasio garam ini belum kita ketahui, ini kapasitas buffernya sudah diketahui yaitu 0,05. Jadi tahap yang kita lakukan adalah yang nomor 3, menghitung rasio garam, hitung konsentrasi buffer, dan juga hitung jumlah asam basa yang harus ditimbang. Yang pertama adalah tadi menentukan rasio garamnya, tadi step nomor 3 ya. Di pH sama dengan pKa plus log garam plus asam. Jadi kita masukkan, tadi kan pH-nya udah diketahui 4,5, pKa-nya asam stat kan 4,76. Kemudian nanti ya ini tinggal kita pindah ke sebelah kiri ya, jadi di minus berapa. Selanjutnya karena ini log, jadi di antilog. Nanti ketemu rasionya garam terhadap asam adalah 0,55. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan, jadi garam adalah 0,55 kali asam. Oke ya. Ini hasil akhirnya. Oke, kita lihat lagi tadi panduannya. Cara bikin buffer. Nah, kita tadi kan melakukan yang nomor 3. Oke, udah sukses ya. Kita udah ketemu rasio garam terhadap asamnya nih. Karena kita nggak pakai basa, jadi pakai asam. Nah, ini rasionya adalah 0,55 itu tadi. Selanjutnya kita menentukan yang tahap nomor 5. Jadi kita menentukan konsentrasi buffer. Pertama kita masukin tuh rumus yang tadi, kemudian perlu diingat tadi kan juga sudah saya tandai ini, jadi kita anti-log dulu dari pH-nya. pH-nya kan 4,5, jadi kita anti-log. Nah, kalau setelah di anti-log nanti ketemunya 3,16 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini dimasukin ya. Ini kapasitas buffernya 0,05. Yang kita cari adalah yang C. Oke, Ka kan udah diketahui, bisa diisi, ini juga bisa diisi, anti-log, ini juga bisa. Berarti selanjutnya ya udah tinggal ngitung C-nya berapa. Nah, dari perhitungan ditemukan C-nya adalah 0,095. Oke, jadi tahap nomor 5 itu udah sukses kita kerjakan. Selanjutnya adalah kita menghitung yang tahap nomor 6, yaitu hitung jumlah asam ya nggak pakai bahasa, asam dan garam yang harus ditimbang. Caranya rumusnya ini tadi ya, C sama dengan konsentrasi garam tambah asam. Tadi kan kita udah tahu kalau misalkan garam adalah 0,55 kali asam. Ya udah asam tambah asam 1,55. Kemudian ini tadi C-nya udah diketahui ya. Konsentrasi buffernya ya udah tinggal dibagi. Jadi asamnya sama dengan ini dibagi ini ketemu 0,061. Oke. Tapi ini kan masih molar. Nah, sekarang PR-nya adalah kita ngitung berapa gram yang harus kita timbang. Jadi kita konversi dulu. Caranya adalah 0,061 ini mol per liter kan sama aja dikali volume dari buffernya yaitu 500 mili atau 0,5 liter dikali sama BM-nya dari asam itu. Ini BM asamnya ya. Ada di slide awal sama dengan ini. Jadi kita butuhnya asam asetat sebanyak 1,85. Tapi yang di lab itu adanya bentuk cair. Jadi enggak yang padat gitu. Kayak kita pakai asam asetat glasial ya. Kita tinggal konversi aja kan tadi kita juga sudah tahu berapa densitasnya. Jadi tinggal dikonversi. Caranya ya ini gramnya berapa dibagi sama densitasnya jadi ketemunya mili. Mana 1,76 mili asam asetat glasial itu setara dengan asam asetat. Oke.
Jadi kita lihat di labnya ada apa gitu. Selanjutnya adalah karena kita udah ngitung asamnya, sekarang ngitung garamnya. Hitung garamnya ya tadi caranya gampang ya, kita tahu garam itu adalah 0,55 kali asam, jadi tinggal dikali aja ketemu. Selanjutnya kita konversi lagi, jadi ini dikali, volume buffer dikali BM-nya, ini BM-nya 82, udah deh ketemu ini. Jadi kesimpulan akhirnya kita udah bisa bikin buffer dengan cara garamnya segini dan juga asamnya segini kalau pakai yang asam stat glasial. Oke, sudah. Nah, selanjutnya nih PR buat kalian ya, latihan ngitung. Jadi coba bikin, 1000 bukan 1000 liter, salah, 1000 mililiter aja. Sembarang lah, oh sama aja, yang penting hitungannya betul ya. Jadi punya pH 5, buffer citrat, yang kita tuh mau bikin buffer citrat pH 5 sebanyak 1 liter. Kapasitas buffernya 0,01. Jadi kita hitung tuh berapa butuhnya asam sitrat dan sodium sitratnya. Diketahui BM dan Ka pKa. Silakan dihitung. Oke, saya ulang ya. Kita tadi udah bahas pelarut, kemudian surfaktan atau surface acting agent, dan juga viscosity, dan buffer. Sekarang kita akan bahas mengenai viscosity modifier. Nah, untuk tadi seperti yang saya bilang tuh ya, kebanyakan dipakai untuk sediaan suspensi. Yang dipakai adalah polimer yang hidrofilik. Meskipun juga ada polimer yang lipofilik, tapi jarang dipakai ya. Jadi yang dipakai adalah hidrofilik untuk menstabilkan suspensi. Kemudian ini caranya adalah mekanismenya itu melalui stabilisasi sterik. Jadi mencegah interaksi antar partikel. Kemudian, kalau terjadi peningkatan viskositas tentunya dapat mempengaruhi kenyamanan saat diinjeksikan ke pasien. Jadi kita harus memperhatikan keterbatasan viskositasnya. Ini opsional aja sih. Untuk detailnya kalian bisa baca di Fast Track, di situ lengkap. Oke, yang kelima adalah pengawet, sorry. Pengawet atau preservatif. Pengawet ini seperti yang saya bilang tadi dipakai untuk sediaan multidose. Selain itu, jika produknya itu tidak dilakukan sterilisasi akhir, dalam hal lain adalah produk ini merupakan produk, yang diproduksi melalui metode aseptis. Karena kalau aseptis ya kita nggak tahu ya, bisa aja dekontaminasi, lain-lain gitu selama proses. Contoh pengawet ya seperti layaknya sediaan liquid lainnya, ya metil, ada propil, paraben, ada fenol. Konsentrasinya seperti yang di HOPE juga ditulis ya, jadi 18:2 atau 9:1. Dan untuk penggunaan pengawet ini juga harus diperhatikan ya, nggak bisa sembarangan pakai gitu. Kalau misalkan kita bikin yang sirup kan, saya pengennya pakai metil, kayak itu nggak bisa. Kalau apalagi sediaan parenteral ini harus benar-benar diperhatikan kompatibilitasnya. Tadi kan dari kriteria steril itu kan yang saya lupa nomor 6 apa ya, harus kompatibel dengan salah satunya adalah kemasan. Jadi untuk pengawet ini kalian bisa lihat yang pertama ini adalah, si paraben itu dapat berinteraksi dengan surfatan hidrofilik. Jadi harus diperhatikan. Jadi kalau bisa ya kalau kalian pakai surfatan hidrofilik ya misalkan bikin sediaan suspensi, ya jangan pakai metil paraben, pakailah pengawet lainnya gitu. Ini yang kedua contohnya juga kemasan ya. Jadi sebenarnya untuk pengawet ini ada salah satu yang berinteraksi dengan kemasan. Contohnya adalah fenol. Nah, fenol ini dapat berinteraksi dengan karet yang ada di misalkan ya vial itu kan ada karetnya. Nah, itu dapat berinteraksi. Jadi kalau kalian mau pakai fenol ya jangan pakai kemasan yang ada karetnya. Jadi gantilah yang non karet misalkan ampul atau gimana. Kemudian ini harapannya ya jangan berinteraksi dengan zat aktif. Ya, jadi jangan berinteraksi baik terhadap zat aktif, kemasan, maupun eksipien lainnya. Dan yang terakhir harus diperhatikan distribusi pengawet dalam sediaan. Jadi ini karena ya misalkan kalian mau pakai di sediaan emulsi ya itu kalau bisa ya rata ya. Jadi antara yang fase 1 dan lainnya. Oke, contohnya ini cara untuk memperhatikan ini kita bisa lihat dengan koefisien partisinya. Tapi ini nanti panjang lagi sih ceritanya.
contoh dari produk biologi yang pakai pengawet ini adalah insulin. Jadi insulin itu kalau pakai metil dia nggak berinteraksi, jadi boleh, tapi kalau pakai fenol ini nggak cocok. Bentar, kebalik. Oh salah, sorry kebalik. Jadi kalau insulin nggak boleh pakai nggak boleh pakai fenol, tapi bolehnya pakai metil. Sorry kebalik. Nah, ini beberapa contoh dari pengawet lainnya. Kalian bisa pilih ya. Jadi nggak cuma metilpropil ya yang kita tahu, tapi ada lain-lain juga. Benzalkonium juga sering dipakai. Oke, selanjutnya adalah mengenai osmolarity modifier. Jadi zat yang dapat memodifikasi osmolaritas dari suatu sediaan. Ini secara definisi saya yakin kalian juga sudah mengerti ya. Osmolaritas merupakan massa zat terlarut dalam liter. Jadi massa per liter yang dapat menghasilkan tekanan osmosis yang sama dengan yang dihasilkan 1 molar larutan tidak terionisasi. Mungkin diingat-ingat lagi untuk kimia maksudnya ionisasi itu gimana dan diingat parvisnya. Satuan dari osmolaritas adalah osmol per kilogram atau bisa juga disebut osmol per liter. Definisi dari tekanan osmotik merupakan tekanan yang dihasilkan melalui pergerakan molekul pelarut menembus membran semi-permeabel. Oke, ini sebenarnya kaitannya osmolaritas, tekanan osmosis, dan juga tonisitas itu ya sangat erat ya. Jadi kalau misalkan tekanan osmosis itu kita bisa tahu berapa sih tekanannya. Tapi kalau tonisitas itu kayak untuk menggambarkan. Jadi dengan tekanan osmosis segini, ini tuh sediaannya termasuk isotonis, hipertonis, atau hipotonis. Mungkin kalian bisa mencari berapa tekanan osmosis yang dikategorikan ini tuh sediaannya hipertonis atau hipotonis kayak gitu. Jadi harus tahu tekanan osmotik dari serum darah kita dan juga dari sediaan yang kalian bikin. Nah, ini tonisitas. Ini ngulang materi waktu kalian biologi mungkin di SMA ya. Ada istilah isotonis, hiper, dan juga hipo. Kalau isotonis yang paling gampang ya. Jadi konsentrasi dari molekul yang ada di pelarut di luar ya dan juga di dalam itu sama. Jadi tidak ada pertukaran air baik ke dalam maupun keluar. Jadi walaupun dia masuk nanti yang keluar juga sama karena nggak berbeda gitu. Kalau misalkan hipertonis itu tekanan osmosis itu lebih tinggi dibandingkan plasma darah. Jadi bayangkan kalau ini tekanan osmosisnya lebih tinggi karena kan molekulnya tadi banyak. Kita tahu definisi dari osmolaritas ya. Kan molekulnya banyak nih di luar. Kalau molekul banyak, kalian bayangkan ya saya beri logika yang gampang, berarti kan yang di luar ini semakin kental. Otomatis yang di dalam ini, dalam sel ini, ingin membantu buat luarnya ini supaya nggak begitu kental. Jadi biar kita sama-sama nih konsentrasinya sama, jadi biar yang luar ini agak sedikit encer. Jadi air yang di dalam ini, dalam sel ini keluar. Jadi efeknya kalau hipertonis ini ya selnya kalau lama-lamaan bisa pecah gitu. Sorry bukan pecah, tapi mengkerut kebalik. Kalau yang hipotonis ini kan tekanan osmosisnya lebih rendah dibanding yang plasma darah. Jadi yang di luar ini sedikit. Karena sedikit, nah dibandingkan dengan yang di dalam ini sangat banyak. Jadi yang di luar ini mau bantu yang dalam nih biar nggak begitu kental yang di dalam. Jadi biar sama, biar konsentrasinya itu sama setara. Jadi ini masuk ke dalam, nah, akibatnya adalah sel darah ini bisa pecah. Yang berbahaya dari hipertonis dan hipotonis ini adalah hipotonis. Suatu sediaan parenteral itu masih boleh kalau hipertonis dibandingkan hipotonis. Karena kalau misalkan hipotonis itu ya selnya langsung pecah ya mati gitu kan. Tapi kalau hipertonis itu mengkerut. Nanti kalau misalkan kondisinya udah agak lama-lama itu bisa balik lagi kayak gitu. Ini penjelasannya ya. Tadi molekul bergerak ke konsentrasi yang lebih tinggi gitu. Oke.
Nah, ini kalau teorinya ya. Jadi harusnya sediaan parenteral yang kita buat itu tekanan osmotiknya itu sama atau mendekati dengan yang ada di darah. Sehingga nanti nggak jadi pertukaran cairan kan. Kalau contoh larutan isotonis adalah larutan NaCl atau dextrose 5%. Jadi idealnya itu harus isotonis, harus mendekati ya sekitar 290 lah atau 300 lah. Untuk menghindari kerusakan sel darah merah di mana rentangnya kalau IV itu tadi kan boleh hipertonis ya. Jadi boleh kalau misalkan di atas dari 300 tapi jangan sampai hipotonik. Nah ini, jangan sampai hipotonik. Untuk mencegah suatu sediaan itu tidak hipotonik, maka kita perlu menambahkan osmolarity modifier. Jadi kita hitung berapa eh, apa yang harus kita tambahkan supaya si sediaan kita itu naik nih, naik tekanan osmotiknya gitu. Kita bisa menambahkan bahan-bahannya ini untuk meningkatkan osmolaritasnya dengan cara menambah NaCl ataupun dextrose. Oke, langsung saja karena tadi capaian pembelajarannya tadi diharapkan kalian bisa hitung buffer, osmolaritas dan juga tonisitas. Jadi ini contoh ya perhitungan osmolaritas caranya seperti ini. Jadi berapa gram zatnya, kemudian dikali 1000 dikali jumlah ion atau molekul dibagi BM zat larut. Contoh yang paling gampang adalah kita ngitung NaCl 0,9%. BM-nya diketahui 58,5. Berapa tekanan osmolaritasnya atau osmotiknya? Caranya adalah ya udah tinggal kita hitung dulu, kita bagi kita rubah maksud saya persen ini menjadi gram per liter. Nah, seperti kita ketahui kalau persen itu adalah gram per 100 mili. Jadi kita rubah dulu ini jadi liter sehingga nanti kan ini tambahan ya jadi 9. Oke, selanjutnya kita hitung. Jadi 9 gram per liter ini ya. Kemudian kita kali 1000 ya. Kemudian dikali jumlah ion atau molekul. Nah, ini kok bisa 2 ya? Iya, karena ini kan Na plus Cl. Itu kan ada 2 ion. Kemudian dibagi BM-nya berapa? Ya, ini 58,5. Kemudian ketemu osmolnya. Hasilnya 307. Nah, ini kan mendekati tadi yang tubuh itu kan 290-an lah. PR-nya adalah kalian coba latihan ya, ngitung tekanan osmolaritas dari sediaan berikut. Ini kan diketahui sudahan apa senyawanya, kemudian ada persennya, kemudian ya udah ada milinya ini jadi kalian bisa menghitung, terus nanti BM-nya cari sendiri. Nah, ini ada juga yang kombinasi, jadi ada dextrose, ada sodium chloride. Oke. Itu tadi osmolaritas, sekarang kita pindah ke tonisitas. Nah, untuk perhitungan tonisitas ini ada 5 metode. Nanti yang mungkin saya kasih contoh itu cuma 3, NaCl dan titik beku dan juga Watt-Vincent ini. Tapi yang sering dipakai yang 2 depan ini. Oke, kita lanjut yang pertama dulu, yaitu metode ekivalensi NaCl. Ini mungkin kalian ingat rumus ini ya, diingat-ingat. Jadi, larutan isotonis itu jika punya ekivalensi NaCl yang sama dengan NaCl 0,9% dan juga memiliki penurunan titik beku sebesar 0,52 derajat. Oke, karena kita sekarang bahas ekivalensi NaCl, berarti kita bahas yang ini dulu. Kalau ini nanti yang nomor 2. Oke, definisinya ekivalensi NaCl atau yang disingkat dengan E itu merupakan jumlah NaCl yang mempunyai tekanan osmosis sama dengan 1 gram zat, di mana sediaan itu disebut isotonis jika memiliki tonisitas setara dengan NaCl 0,9%. Nah, nilai E ini kalian bisa buka di farmakope, itu ada di bagian tabel larutan isotonis. Nah, kalau mau cari ini, jangan cari di bagian buku 1, yang depan itu jangan, di bagian chapter itu malah bingung. Kalian bukalah di buku 2, misalkan FI5 ya, buku 2 itu di bagian indeks. Jadi carilah bagian T gitu ya, tabel larutan isotonis. Nah, itu nanti ketemu. Saya kasih contoh, misalkan saya mau cari ranitidin HCl. Ini kan ada persen kayak gini. Nah, ini nanti kita pilih yang mana itu berdasarkan sebenarnya di dalam larutan ini tuh konsentrasinya berapa persen. Jadi kita bandingkan dengan volumenya.
Oke. Nah, ini nanti kalian buka FI itu ada 2, ada ini dan ini. Yang atasnya adalah nilai ekivalensi NaCl, yang bawah ini adalah nilai titik beku. Penurunan titik bekunya itu berapa. Oke, langsung ke contoh aja ya, biar mungkin paham. Oke, misal ada sediaan, ini ada 1 mili sediaan yang isinya ada ranitidin HCl, ada natrium hipofosfat, sama kalium ini. Nah, ini anhidrat. Nah, ini konsentrasinya seginya, 27,9, 0,98, dan 1,5. Ini 1 milinya harusnya letaknya di sini. Oke, selanjutnya kita tuh tujuannya mencari berapa sih NaCl yang dibutuhkan supaya sediaan ini itu isotonis gitu. Tadi kan untuk meningkatkan kelarutannya itu, meningkatkan osmolaritasnya itu bisa dengan cara menambahkan NaCl. Makanya ini kita menambahkan NaCl kayak gitu. Nah, caranya pertama kita hitung dulu nih. Kita konversi 27,9 mg per mili itu sebenarnya berapa persen. Nah, seperti kita ketahui, persen itu adalah gram per 100 mili. Jadi ini dirubah dulu. Oke, pasti bisalah caranya. Kemudian nanti ketemu hasilnya segini. Ini udah ketemu ya masing-masing sama. Nah, khusus untuk yang anhidrat, ini kita hitung dulu, kita rubah. Jadi kita nggak pakai anhidrat, kita pakainya yang dihidrat. Jadi caranya gampang, jadi sama aja 0,98 mg dikali BM-nya yang dihidrat dibagi yang anhidrat. Terus ketemu ya ini 0,11%. Selanjutnya, kalau kita sudah ketemu berapa konsentrasinya dalam bentuk persen, kita cari nilai ekivalensinya di FI. Nah, ini kan 2,79. Makanya saya balik ya. Di sini 2,79. Yang mirip dengan 2,79 itu adalah 3%. Makanya ini saya ngambilnya 0,16. Oke, semoga paham. Jadi ini digunakan untuk mencari E-nya itu yang mana persen, berapa persen sih yang di tabel FI itu. Oke, sama halnya dengan ini, caranya sama ya. Nanti setelah dicari, kalian input ke tabel. Nah, tabel ini ada nama zat, kemudian ada nilai ekivalensi, dan jumlah zatnya berapa. Tadi kan ini udah dalam bentuk persennya. Udah, selanjutnya kesetaraan NaCl-nya kalian kali dulu gitu. Jadi 0,16 kali 2,79 ketemunya ini, terus di total. Nah, kenapa kok kalian ngitung nih satu? Ini maksudnya gimana sih, ngapain dihitung? Nah, ini karena setiap senyawa, sebenarnya nggak semuanya sih, jadi beberapa senyawa itu memiliki nilai ekivalensi terhadap NaCl. Nah, kita tinggal hitung berapa banyak setaraannya, ekivalensinya tuh berapa. Itu ya, jadi kalau sudah dihitung, jadi kita hitung aja selisihnya. Jadi NaCl seperti kita ketahui ya, kan 0,9, berarti dikurangi dari hasil penjumlahannya ini ketemunya berapa, yaitu berarti yang akan kita tambahkan. Nah, ini ketemu 0,3 gram per 100 mili. Tadi kan sedianya 1 mili, jadi ya tinggal kita bagi aja berapa butuhnya gitu. Nah, ternyata kalau kita hitung ketemunya 3,3 miligram. Jadi formulanya nanti ditambahkan, selain NaCl ini 3, sebelum aqua ini kalian tambahkan NaCl gitu. Ranitidin ini NaCl sama WFI. Oke, semoga ada gambaran ya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penurunan titik beku. Ini prinsipnya mirip dengan yang ekivalensi NaCl. Intinya adalah gini. Jadi kan senyawa kita kan ada, dilarutkan di suatu pelarut. Kemudian di pelarut itu kan pasti ada ion, di mana dapat menyebabkan penurunan titik beku dari pelarut tersebut. Jadi penurunan titik beku itu pasti terjadi di mana untuk larutan NaCl yang 0,9% itu mengalami penurunan titik beku 0,52%. Jadi ini standarnya ya. Nah, ini ditampilkan dari tabel itu. Kok tabel kotak ini. Oke, jadi kita harus ngitung kalau yang tadi ekivalensi dengan NaCl, sekarang ekivalensi dengan titik beku, kasarannya kayak gitu. Jadi kita harus tahu penurunan titik bekunya itu berapa banyak. Oke, langsung aja ya ke contoh. Nah, ini kalau tadi yang 3% itu adalah 0,16 untuk NaCl. Nah, untuk titik beku itu saya pakainya yang bawahnya, yaitu 2,7 derajat. Langsung ke contoh ya.
Anggap aja tadi formulanya sama. Kemudian soalnya saya minta kalian ngitung pakai cara penurunan titik beku. Jadi yang tadi sama ya, kita ngitung jumlah zatnya berapa, udah ketemu, kemudian nilai TF-nya ini lihatnya dari tadi di mana itu di FI, kemudian kita ngitung kesetaraan NaCl-nya itu berapa. Oke, anggap aja sudah dihitung, kemudian kalian total ya. Kemudian hitung selisihnya dengan 0,52. Kalau sudah hitung selisihnya, sekarang kita kita kalikan. Jadi kan ini agar isotonis, ini penurunan titik bekunya itu kan 0,18. Jadi 0,18 dibagi dengan 0,52 dibagi yang awalnya itu dikali 0,9 gram per 100 mili. Jadi nanti ketemu hasilnya 3,1 miligram per mili. Agak nambah satu step sih. Kalau misalkan tadi yang ekuivalen kan habis kita hitung selisihnya ya udah. Nah, tapi ini kita harus menyetarakan dari TF ini dengan NaCl. Makanya ini kita kali dengan 0,9 di mana tadi kita berasumsi bahwa 0,9 ini setara dengan 0,52. Oke, biar nggak bingung ya. Ini jadi misalkan 0,18 nih. Ini yang harus ditambahkan. Standarnya kan 0,52. Jadi kita konversi 0,18 ini sebenarnya tuh berapa? Berapa NaCl sih yang dibutuhkan 0,9 gitu. Terus nanti ketemu hasilnya gini. Gitu. Oke, ini adalah latihan soal silakan dihitung berapa yang dibutuhkan gram NaCl-nya. Boleh pakai metode ekivalensi NaCl maupun titik beku. Selanjutnya adalah metode LISO, ini rumusnya seperti ini. Jadi bisa pakai, sebenarnya bisa ekivalensi NaCl maupun titik beku. Rumusnya adalah LISO kali berat kali 1000 per BM kali V. Ini untuk yang TF. Kalau untuk yang ekivalensi itu beda lagi rumusnya. Nah, ini saya nggak ngasih contoh soal, ini cuma mau nunjukin aja. Jadi LISO ini sebenarnya ada ketetapannya. Kalian bisa buka halaman kalau mau lihat. Jadi ini contohnya. Misalkan saya mau ngitung ekivalensi dari sukrosa. Nah, ini ketetapan LISO-nya yang dipakai adalah 1,9 kayak gitu. Oke, itu yang LISO, dan yang terakhir adalah metode, ada satu lagi sih sebenarnya. Metode White-Vincent ini, jadi kita untuk menentukan tonisitas yang diinginkan itu dengan cara menambahkan air. Ini ada persamaannya, yaitu V sama dengan W kali E kali 111,1, di mana V itu adalah volume yang mau ditambahkan berapa, kemudian W itu adalah beratnya dalam gram, dan E itu adalah ekivalensi NaCl. Contohnya ini, misalkan saya mau bikin sediaan fenokain. Jadi sebanyak 0,06 gram. Jadi selain fenokain ini saya nambahkan juga asam borat dan saya tambahkan WFI. Nah, gimana supaya sediaan ini isotonis? Jadi kita hitung dulu. Ini sama, jadi caranya 0,06 kali 0,2. Jadi ini sama ya, tinggal dihitung tadi dicari ekivalensinya berapa. Ini 0,3 juga dikali 0,5, kemudian dikali 111,1 mili, ketemunya 18 mili. Oke, maka obat tersebut ditambahkan WFI hingga 18 mili, baru ditambahkan dengan larutan isotonis hingga volume akhir 100 mili. Jadi dari bahan-bahan tadi kita tambahkan WFI, kemudian kita tambahkan dengan larutan at 100 mili. Tapi ini biasanya jarang dipakai dan agak membingungkan gitu. Jadi biasanya kita pakai metode yang 2 di awal itu tadi. Oke, yang ketujuh adalah antioksidan. Ya, seperti kita ketahui ya, antioksidan berarti kan mencegah terjadinya radikal bebas gitu, atau mereduksi adanya tadi radikal. Contohnya adalah BHT, BHA, dan sodium metabil sulfit. Oke, yang terakhir, tadi itu udah ya 7 komponen yang digunakan untuk formulasi parenteral, dan ini adalah beberapa permasalahan formulasi. Yang paling sering adalah pH, jadi gimana caranya mempertahankan pH, tonisitas, dan juga kelarutan.
Nah, ini PR aja buat kalian. Jadi coba kalian simpulkan permasalahan formulasi terkait pH, tonisitas, dan kelarutan itu apa. Sebenarnya beberapa sudah ditulis dan juga saya sampaikan sih gitu. Ada mungkin bisa disimpulkan. Dan ini latihan aja di rumah, jadi biar kalian ada gambaran apa sih kayak tanya rute, medium, volume gitu dengan sediaan, kalian bisa lakukan identifikasi produk-produk yang ada di pasaran kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu belajarnya. Tentunya yang harus belajar kalian ya. Jadi silakan dibuka e-booknya, dibaca, terutama e-book Fast Track kalau terkait formulasi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.